Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang subtema 4 pada buku Keluargaku mengenai kebersamaan dalam keluarga. Di sini ada bacaan. Lihatlah kebersamaan keluarga Bella. Ayah, ibu Bella, dan kakak sedang bermain musik bersama. Semuanya bahagia dan senang. Kebersamaan keluarga dapat dilakukan kapan saja. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 125. Nah, di sini ada ayo mengamati. Paman Harry sakit demam berdarah. Bella, ayah, dan ibu datang menjenguk. Paman Harry merasa senang dijenguk. Ayah mendoakan agar Paman Harry cepat sembuh. Paman Harry mengucapkan terima kasih. Yuk, coba diperhatikan gambarnya. Nah, di sini Paman Harry lagi sakit demam berdarah ya. Jadi ayah, ibu, sama Bella itu menjenguk. Menjenguk itu menengok Paman Harry ya yang sedang sakit. Jadi dihibur. Oke, diberikan doa sama ayah. Terus Paman Harry mengucapkan terima kasih. Nah, lanjut di bawahnya. Kamu sedang sakit, teman-teman datang menjenguk. Kamu senang karena teman-teman memerhatikanmu. Kamu mengucapkan terima kasih. Nah, ucapkanlah terima kasihmu ya. Jadi kalian kalau ada teman yang ngejenguk itu ya mau di rumah sakit ataupun di rumah, itu jangan lupa mengucapkan terima kasih karena sudah dijenguk atau ditengok ya. Oke. Nah, lanjut ke halaman 126. Nah, 126 ini ada ayo menulis. Tuhan memberi kita banyak kebahagiaan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan mengucap doa. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara berterima kasih kepada Tuhan ya. Kamu punya orang tua yang sayang kepadamu. Cara bersyukurnya gimana? Yuk kita tulis di sini. Cara kita bersyukur kepada anugerah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena punya orang tua yang sayang kepadamu. Cara bersyukurnya adalah patuh kepada orang tua. Ya, cara bersyukurnya patuh kepada orang tua. Lanjut. Kamu punya badan sehat. Cara bersyukurnya adalah merawat tubuh dengan baik. Ya, lanjut. Kamu punya saudara yang selalu menemani bermain. Cara bersyukurnya adalah menyayangi saudara kita. Nah, itu. Ya, silahkan disalin menyayangi saudara kita. Oke, lanjut di bawahnya, beri tanda centang cara anak berterima kasih kepada orang tua. Ya, pertama, menemani ibu belanja ke pasar, dicentang. Oke, lanjut. Membiarkan ayah mengangkat barang berat, barang banyak, tetapi yang kalian lakukan adalah diam saja membaca. Silang. Oke, yang ini menemani ayah menyiram kebun dicentang. Oke, nah itu dia untuk apa yang bisa kita lakukan berterima kasih kepada Tuhan ya. Ini adalah contoh dari sikap sila ke-1 Pancasila. Oke, kalau sudah, misalnya yuk hapus, kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 127. Nah, di halaman 127 ini ada yang menceritakan tentang kamu sayang kepada orang tuamu. Apa saja yang telah dilakukan orang tua kepadamu? Apakah kamu senang dan berterima kasih? Ceritakan dengan suara nyaring. Nah, dari yang misalnya perhatikan, yang telah orang tua kalian lakukan adalah menemani kalian belajar selama di rumah ya. Misalnya harapkan kalian senang dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian karena sudah menemani kalian belajar ya. Nah, di sini ayo membaca.
Bella berterima kasih kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu telah menyekolahkan Bella. Untuk itu, Bella rajin belajar. Bella membuat sebuah puisi. Rasa terima kasih Bella kepada orang tua. Nah, sekarang kita baca puisinya ya. Terima kasih ayah dan ibu. Ibu melahirkan dan merawatku. Ayah menjaga dan membesarkanku. Ayah dan ibu sayang padaku. Ayah dan ibu selalu bersamaku. Aku akan rajin belajar. Aku ingin jadi anak pintar. Aku ingin ayah dan ibu senang. Nah, ini adalah puisi, contoh puisi dari Bella. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, selain membuat puisi, Bella ternyata ingin mengucapkan rasa terima kasihnya dengan memberi hadiah kepada ibu. Hadiah itu berupa kalung yang dibuat sendiri dari bahan alam. Bahan alam yang digunakan di sini adalah batang daun pepaya dan bunga kamboja. Ya, bunga kamboja itu bunga Jepun. Nah, dirangkai di dalam potongan benang, lalu dijadikan satu, diikat menjadi kalung, diberikan hadiah kepada ibu. Nah, setelah membuat kalung, banyak sampah berserakan. Bella segera menyapu. Bella tidak mau kalau ibu yang menyapu. Setelah sampah disapu, Bella membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini Bella langsung nyapu apa yang udah diberantakin ya. Oke, sekarang kita ke ayo menulis. Siapin pensil ya. Nomor 1, tulislah kegiatan membersihkan rumah selain menyapu. Oke. Ya. Kita perhatikan di sini. Oke, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengepel. Oke, terus yang kedua. Coba misalnya jadiin dulu dikit. Mengepel, lalu ada mengelap kaca. Nah, setelah itu yang bisa kalian lakukan adalah membersihkan debu. Nah, terus yang keempat, mengepel, mengelap kaca, membersihkan debu, terus selain menyapu ya, mencuci piring. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membersihkan rumah. Oke. Jika sudah, misalnya yuk hapus. Kita lanjut ke ke bagian bawahnya. Nah, tulislah tugas membersihkan rumah oleh masing-masing anggota keluargamu. Oke, di sini karena keluargamu, misal yuk ganti, kita pakai situasinya keluarganya Bella ya. Jadi di anggota keluarga Bella itu ada ayah, ada ibu, terus ada kakak, lalu ada Bella. Nah, ayah tugasnya adalah mengangkat barang yang berat. Nah, karena ayah kuat ya. Kalau ibu tugasnya adalah mengepel. Nah, kakak tugasnya menyiram tanaman. Terus kalau Bella tugasnya menyapu. Oke, silakan disalin. Nah, kalau sudah, misalnya yuk hapus. Kita lanjut ke halaman 130. Nah, di halaman 130 ini di pembelajaran 2 kita mendengarkan ya.
Keluarga Bella sedang berkumpul. Lihat, keluarga Bella sedang bernyanyi. Keluarga Bella juga sering membersihkan rumah bersama. Keluarga Bella juga sering menyiram tanaman bersama. Kebersamaan dalam keluarga penting. Anak-anak hormat pada orang tua. Kakak adik saling menyayangi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian sering berkumpul, kalian akan mendapatkan rasa sayang dan rasa saling menghormati ya. Apa yang dapat dilakukan di rumah agar tercipta kebersamaan dengan keluarga? Oke. Misa yuk tulis di sini ya. Walaupun kita tidak diskusi, Misa yuk harapkan yang bisa kalian lakukan adalah mengobrol saat berkumpul. Jadi kalau kalian lagi kumpul, jangan main sendiri ya sayang ya, tapi ngobrol sama mama sama papanya. Oke. Nah, jika sudah disalin, kita saya hapus. Ya, kita lihat halaman selanjutnya, 131. Nah, beri tanda centang untuk suasana kebersamaan di rumah dan beri tanda silang untuk suasana yang bukan kebersamaan di rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan halaman. Anak-anak ikut membantu. Wah, ini bagus sekali ya. Jadi ini dicentang. Lanjut, Hadi membantu Bella membersihkan kamar. Ayah dan ibu senang melihat anak-anak rukun centang. Adik menangis karena mainan direbut kakak. Ibu menasehati kakak agar tidak merebut mainan adik. Silang ya, karena ngerebut itu bikin kalian berantem. Ayah dan Hadi sedang mengecat pagar. Ibu dan Bella sedang menyiram bunga. Oke, ini adalah bentuk kerjasama kalian di rumah. Ya, nah ini sudah. Bisa yuk hapus, kita lanjut ke bawahnya. Oke, ayo menulis. Nah, yang sudah jawab silakan diperiksa. Ya, yang belum jawab boleh menyalin. Susunlah kata-kata berikut jadi kalimat. Mulailah dengan kata yang dicetak miring. Nah, kata yang di sini dicetak miring adalah keluarga Bella ya. Di sini ada keluarga Bella, paman di rumah sakit menjenguk. Berarti kita tulis di sini keluarga Bella menjenguk paman di rumah sakit. Oke. Lanjut. Nomor 2. Mengucapkan paman terima kasih dijenguk telah. Mulainya dari kata paman. Berarti kita jawab paman mengucapkan terima kasih telah dijenguk. Oke. Lanjut. Nomor 3. Berdoa Bella sedang kepada Tuhan. Oke, dimulai dengan kata Bella. Berarti Bella sedang berdoa kepada Tuhan. Ya, lanjut nomor 4. Rukun hidup di rumah menyenangkan. Mulainya dari hidup. Berarti hidup rukun di rumah menyenangkan. Oke, lanjut yang terakhir. Anggota kebersihan semua keluarga rumah menjaga. Kita susun menjadi semua anggota keluarga menjaga kebersihan rumah. Nah, itu dia. Oke, silahkan disalin. Jika sudah, bisa yuk hapus. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Halaman 132. Oke, di halaman 132 ini misalnya akan bahas ya, jawablah dan peragakan di depan kelas. Nah, kamu dibelikan ayah sepatu baru. Kamu merasa senang. Apa yang harus kamu katakan kepada ayah? Nah, jawabannya ya.
Oke. Terima kasih ayah sudah membelikan saya sepatu baru. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini, nenek sedang mendongeng. Tanti sangat senang mendengarnya. Apa yang Tanti katakan kepada nenek? Dikatakan adalah, terima kasih nenek. Tanti senang mendengar dongeng dari nenek. Nah, dengan kata-kata ini neneknya jadinya senyum, jadi ketawa, jadi senang ya. Oke, jika sudah, misal yuk hapus, misal yuk lanjut bawahnya. Nah, ini gambar yang ketiga dan keempat. Kamu naik kelas. Ibu memberimu hadiah. Apa yang akan kamu lakukan kepada ibu? Ya, ini. Oke. Yang kamu lakukan kepada ibu, yang kamu lakukan ya. Yang bisa kamu lakukan adalah memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih ibu sudah memberiku hadiah ya. Terus, ayah mengajari Budi membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Budi sangat senang. Apa yang harus Budi katakan kepada ayah? Terima kasih ayah sudah mengajarkan Budi membuat mobil-mobilan. Nah, bisa seperti itu ya. Jika sudah selesai, kalian salin. Bisa yuk hapus. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 133. Nah, di halaman 133 ini tentang olahraga ya. Jadi ini olahraga yang dilakukan berkelompok. Oke, mengajarkan bermain perepet jengkol. Jadi kalian saling mengaitkan kaki, menjaga keseimbangan satu sama lain ya. Oke, lanjut ke halaman 134. Pembelajaran 3 ya. Nah, ayo mengamati. Kemarin keluarga Bella menjenguk Paman Heri yang sedang sakit. Paman sakit demam berdarah. Kata ayah, saat ini musim penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebarkan oleh nyamuk. Ayah mengajak keluarga membersihkan rumah. Mereka membersihkan rumah untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Nah, jadi di sini ayah untuk menjaga kesehatan keluarga mengajak mereka membersihkan rumah, ya. Nah, lengkapi kalimat yang dengan kata yang sesuai berdasarkan gambar. Oke, di sini ada gambar. Terus kita isi dengan kata yang tepat ya. Ini adalah bentuk kerjasama kita di rumah ya, membersihkan rumah bersama. Pada hari libur, Hadi dan kita jawab Hadi dan Bella tunggu sayang. Bella membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Ayah dan ibu senang. Ayah dan ibu mengucapkan terima kasih. Hadi dan Bella senang ikut membantu ayah dan ibu. Oke, kayak gitu ya. Ini tulisannya yang tadi, yang barusan. Oke, ini ada Bella, ibu, terima kasih, dan membantu. Oke, sekarang misalnya yuk hapus, kita lanjut ke halaman 135. Nah, pernahkah kamu membersihkan rumah bersama? Tugas apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengharapkan pujian dari orang tua? Nah, ini ya, misalnya yuk harapkan saat kalian melakukan
pekerjaan di rumah, jangan mengharapkan pujian, artinya meminta biar dipuji sama orang tua ya. Tapi membersihkan rumah itu karena kalian suka bersih agar tetap sehat ya. Pujian akan orang tua kalian kasih jika kalian melakukan hal-hal yang baik. Oke. Nah, yang ini kotaknya Misayu skip ya, jadi nggak usah dijawab. Terus, bagaimana sikapmu? Oke, kita agak gedein tulisannya. Ibu mau ke pasar. Bobby sedang membaca buku. Jemuran ibu sudah kering. Ibu meminta tolong Bobby mengangkat jemuran. Sebentar lagi, jawab Bobby. Bobby terus saja membaca buku. Bobby lupa mengangkat jemuran. Nah, bagaimana sikap Bobby menurutmu? Apa yang seharusnya dilakukan Bobby? Oke. Ya. Sikap Bobby itu, saya jawab di tengah-tengahnya ya. Tidak bertanggung jawab. Nah, karena udah dikasih tanggung jawab mengangkat jemuran, tapi dia malah baca buku terus lupa mengangkat jemuran ya. Apa yang seharusnya dilakukan Bobby? Segera mengangkat jemuran ya. Itu yang harus dilakukan ya. Segera berarti setelah dikasih tahu langsung dikerjain. Oke. Segera mengangkat jemuran. Kalau sudah selesai ngangkat jemuran, udah ditaruh di tempatnya, langsung lagi lanjut baca buku. Nggak ada yang kelupaan. Oke, kalian juga melakukan hal yang sama ya. Kalau disuruh sama orang tua, segera lakukan apa yang disuruh ya. Oke, Misayu hapus. Nah, kita lanjut ke halaman 136. Oke, selain kebersihan rumah, kebersihan tubuh juga perlu dijaga. Memakai sepatu atau sandal adalah salah satu menjaga kesehatan tubuh. 1. Jelaskan bagaimana sepatu dan sandal menjaga kesehatan tubuh. Nomor 2. Tuliskan di samping gambar kapan alas kaki tersebut dilakukan. Oke, yang nomor 1 dulu. Jelaskan bagaimana sepatu dan sandal menjaga kesehatan tubuh. Nah, sepatu dan sandal menjaga kesehatan tubuh dengan melindungi kaki dari benda asing. Bisa itu berupa kotoran hewan atau itu bisa dari benda tajam ya. Jadi benda asing itu bisa kotoran ataupun benda tajam. Oke. Sekarang tuliskan di samping gambar kapan alas kaki tersebut digunakan. Oke. Yang ini adalah sepatu boot. Sepertinya misalnya akan kecilin dulu ya. Tunggu. Oke, misalnya hapus dulu untuk yang melindungi kakinya. Sekarang kita akan kecilkan biar kalian bisa lihat lebih jelas yang mana yang bisa yuk bahas kalian ya. Oke, ini. Ya. Ini tentang sepatu boot ya, sepatu boot. Oke. Digunakan saat berkebun. Oke, ya. Lanjut. Ini sepatu sekolah. Digunakan saat bersekolah. Ini bisa digunakan bersekolah ya, contoh ya sayangnya. Kalau ini adalah sepatu sepak bola. Digunakan saat bermain sepak bola. Digunakan saat bermain sepak bola. Nah, oke, lanjut yang ini adalah sepatu
Miss Ayu bilangnya ini sepatu pantofel ya sayang ya. Nah, pantofel itu dipakai saat kalian sekolah untuk khusus perempuan ya. Digunakan cewek untuk sekolah. Nah, yang cowok jangan pakai sepatu itu ya sayang ya ke sekolahnya. Kalau yang cowok pakai sepatu yang ini. Cewek sama cowok boleh pakai sepatu yang ini. Kalau yang ini khusus untuk cewek aja ya. Pakai untuk ke sekolah. Oke, yang ini masih boleh dipakai ke sekolah. Ya, tapi tidak dipakai untuk berolahraga. Oke. Nah, kalau sudah kita nah itu dia. Kita misalnya hapus. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. 137. Nah, di halaman 137 ini tentang timbangan ya. Kalian akan membandingkan berat. Kalau membandingkan berat ada dua kata. Lebih berat ya. Kata-katanya itu nih yuk kasih warna. Lebih berat dan lebih ringan ya. Timbangan yang lebih rendah atau timbangan yang lebih di bawah itu berarti bendanya lebih berat. Sedangkan mangkuk timbangan yang naik atau agak di atas itu bendanya lebih ringan ya. Contoh yang ini, pensil itu kan agak naik nih. Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Kayak gitu ya. Kalau dia sama tinggi kayak gini, sama tingginya, sama rata, maka beratnya juga sama. Jadi kedua benda sama berat. Ya, sama berat. Berarti pensil sama berat dengan pulpen. Pensil sama berat dengan pulpen. Oke, ingat yang jadi patokan adalah yang di sebelah kirinya kalian. Ya, dilihat dia lebih tinggi atau lebih rendah atau sama. Oke, kita lanjut jawab halaman 138. Oke, kita jawab yang nomor 1 dulu ya. Nah, apel lebih di bawah, berarti ditulis lebih berat. Oke, misalnya hapus dulu. Ganti warna ya, sayangnya ganti warna itu. Lebih berat. Oke. Lanjut daripada pisang. Ya, pisang itu lebih naik. Berarti dia juga dibilang lebih ringan. Oke, lanjut. Cangkir sekarang. Nah, cangkir agak di bawah. Berarti nulisnya lebih berat. Nah, di sini daripadanya belum ditulis. Tulis ya sayang ya. Daripada. Yuk kita kecilin. Oke. Lebih berat daripada. Nah, cangkir lebih berat daripada pensil. Kalau pensil lebih ringan. Oke, daripadanya udah ketulis di sini. Lanjut. Buku. Nah, buku di sini lebih rendah. Berarti dia lebih berat daripada topi. Topi lebih ringan. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan disalin. Misalnya yuk hapus. Kita lanjut ke bawahnya. Nomor 2. Nah, di sini bendanya yang kalian tulis. Ya. Di sini apa yang lebih berat? Ya, ternyata yang lebih berat adalah yang buku. Buku lebih berat daripada pisang. Jadi benda yang ada di dalam mangkok ini yang kalian bandingkan ya. Yang lebih ringan, yang lebih naik pisang.
Pisang lebih ringan daripada buku. Lanjut, yang ini. Apa yang lebih berat? Labu atau bola? Labu. Ini labu. Biasa dipakai di Halloween ya. Labu lebih berat daripada bola. Terus yang lebih ringan ini bola. Bola lebih ringan daripada labu. Oke, lanjut yang ini. Ini ada senter sama sisir. Nah, ternyata senter lebih ringan. Senter lebih berat daripada sisir. Sisir lebih ringan daripada senter. Oke, sudah paham semuanya? Ya, oke, ingat yang lebih rendah atau yang di bawahan itu lebih berat. Yang agak atas itu lebih ringan. Oke. Kita hapus, kita lihat halaman 139. Nah, kita lihat di sini. Ya, amati gambar dan jawablah pertanyaan. Benda yang paling berat adalah, oke, kita harus membandingkan benda, habis itu dibandingkannya dari yang paling berat ya. Oke, benda yang paling berat. Topi sama sepatu, sepatu lebih berat. Ya, kalau topi sama buku, buku yang lebih berat. Buku sama sepatu, sepatu lebih berat. Ya, sepatu sama tas, tas lebih berat. Nah, jadi kalian bisa melakukannya dengan cara gini. Kita pakai menang sama kalah aja ya, sayang ya. Ternyata ini kalian boleh nggak usah ikutin coret-coretnya ya, kasih misalnya yang nyoret-nyoret. Oke. Kita bilang yang paling berat. Oke, yang paling berat berarti kalau topi sama sepatu, sepatu yang menang. Oke, terus topi sama buku, buku yang menang. Buku yang lebih berat, ya. Terus buku sama sepatu, sepatu yang lebih berat. Oke, berarti bukunya disilang. Karena dia kalah sama sepatu. Nah, sepatu sama tas, ternyata tas yang menang. Berarti sepatunya tetot. Berarti yang paling berat adalah tas. Oke. Nah, ditulis dulu sayang. Tas. Kalau sudah, Miss Ayu hapus. Ya. Oke. Miss Ayu hapus. Kita lanjut menganalisa yang benda yang paling ringan. Nah, kalau yang paling ringan berarti yang kalian lingkar-lingkari dan coret-coret itu yang ringan. Benda yang paling ringan. Topi sama sepatu, topi lebih ringan. Oke, topi sama buku, topi yang lebih ringan. Nah, sudah. Buku sama sepatu, buku yang lebih ringan. Tapi kalau di sini siapa yang menang? Topi, berarti ini disilang. Oke, topi sama tas, sepatu sama tas, sepatu yang menang. Nah, sepatunya ternyata juga tetot. Berarti jawaban yang paling ringan adalah si topi. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman, ke nomor 3 ya. Susunan benda dari yang ringan sampai yang paling berat. Oke, berarti kita tulis sekarang. Ini Miss Ayu hapus dulu. Ya. Oke, kita lihat di sini. Topinya paling ringan, berarti topi duluan ditulis. Topi, setelah itu buku. Karena buku lebih ringan daripada sepatu, ya.
terus sepatu, baru yang terakhir adalah tas. Nah, kayak gitu. Paham ya? Topi, buku, sepatu, terus tas. Oke, bisa kayak gitu ya. Topi, buku, sepatu, tas. Siap? Nah, lanjut sekarang ke bawahnya. Timbanglah benda-benda milikmu seperti berikut. Beri nomor urut 1 sampai dengan 5 pada kotak yang tersedia, mulai dari benda yang ringan sampai paling berat. Oke, ini benda-benda yang ada di punya kalian ya. Kita pakai punyanya Miss Ayu. Oke. Nah, kalau Miss Ayu yang paling ringan itu adalah pensil. Pensil itu nomor 1. Penghapus itu nomor 2. Terus buku itu nomor 3. Ikat pinggang, ini sabuk nomor 4. Tasnya yang paling berat nomor 5. Nah, itu barang-barangnya Miss Ayu. Oke, kalian boleh ikutin. Kalau kalian ngerasa buku kalian lebih berat daripada tas, silahkan diurutkan saja ya. Oke, lanjut. Kita hapus. Lanjut ke halaman 140. Nah, 140 ini pembelajaran 4 adalah pembelajaran yang terakhir Miss Ayu bahas untuk hari ini. Ya, jadi didengarin lebih baik lagi ya sayang ya. Oke, saat membersihkan dapur, ibu melihat banyak sampah kulit telur. Daripada menjadi sampah, ibu mengajak Bella berkreasi. Nah, ini adalah contoh bahan alam juga yang bisa digunakan untuk berkreasi, yaitu dengan menggunakan cangkang kulit telur ya. Cangkang kulitnya di bagian luar sama bagian dalam dibersihin dulu. Oke, setelah dibersihin terus digambar pakai spidol. Ya, setelah itu dikasih tanah dan bibit serta pupuk rumput. Ya, nah terus dirawat dengan cara disiram dikit-dikit, lalu rumputnya tumbuh deh. Nah, rumputnya tumbuh terus dirapiin, digunting-gunting. Nah, jadi rumputnya itu menjadi bentuk rambut untuk kulit cangkangnya ya, jadi kelihatan lucu, nggak gundul lagi telurnya tapi udah punya rambut dari rumput ya. Nah, lanjut di sini halaman 141. Di dekat rumah Bella ada taman. Hari Minggu pagi Bella dan keluarga bermain di taman. Bella ingin memetik bunga, Hadi ingin menangkap capung. Ayah melarang Bella dan Hadi memetik bunga dan menangkap capung. Nah, ayahnya ngomong gini, Bella jangan petik bunga itu. Baik ayah, Bella tidak akan memetiknya. Maafkan Bella ayah. Nah, ini contoh anak yang patuh kepada orang tua. Kenapa sih kok ayah melarang Bella dan Hadi memetik bunga dan menangkap capung? Karena ini adalah contoh sikap yang tidak merawat ciptaan Tuhan, tidak merawat tanaman, dan tidak menyayangi hewan. Ya, karena capung kan pengen terbang juga, dia pengen bebas. Oke, nah kalau ke Kak Hadi, ayah ngomong, Hadi dilarang menangkap hewan. Baik ayah, Hadi tidak akan melakukannya lagi. Nah, ini adalah contoh anak yang kalian patut ikuti. Oke. Nah, ikuti guru mengucapkan kalimat berikut. Nah, ini kalian bacakan ya. Jangan petik bunga itu. Tidak boleh meludah di sembarang tempat. Dilarang membunuh hewan. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan aku ulangi lagi. Ya. Oke. Lanjut ke ayo membaca. Bermain di taman. Di taman bermain ayunan. Di taman bermain seluncuran. Nih ayunan, nih seluncuran. Sungguh nyaman bermain di taman. Tapi di taman ada aturan. Tidak boleh memetik tanaman
Dilarang berburu kupu-kupu. Taman indah karena ada tanaman dan kupu-kupu. Oke, jagalah kebersihan di tempat umum. Oke, lanjut ke halaman 143. Yuk, kita tulis ya. Ayah, Bella mencabut tanaman. Melarang. Ya, melarang. Oke. Menyakiti hewan. Tidak boleh. Tidak boleh menyakiti hewan. Pengunjung dilarang mengotori tanaman. Dilarang. Oke. Nah, terus Bella minta maaf pada ayah. Ya, terus bolehkah saya bermain di taman? Ini kalimat tanya. Ya, bolehkah saya bermain di taman? Ya, kalau ayah melarang berarti ayah tidak memberikan Bella mencabut tanaman. Berarti Bellanya yang nggak boleh ngelakuin ya. Kalau pengunjung dilarang berarti pengunjungnya yang nggak boleh mengotori tanaman. Mengotori taman ya. Sudah? Nah, kalau sudah, saya hapus, kita lanjut di bawahnya. Berilah tanda tentang pada kalimat yang sesuai. Oke. Ibu, bolehkah Bonnie bermain nanti sore? Ibu, jangan larang Bonnie bermain nanti sore. Nah, yang mana yang lebih baik di kalian ucapkan adalah yang ini. Tanya. Ya sayang ya, nggak boleh bilang jangan dilarang adik mau main gitu. Jangan kayak gitu ya sayang ya. Siapa tahu ibunya butuh bantuan kalian. Oke, lanjut. Terima kasih ibu telah mengajari Bella memasak. Ibu tidak boleh melarang Bella memasak. Nah, ya, lebih baik mengucapkan terima kasih. Ya. Tuh udah diajarin masak, oke? Karena kenapa mungkin ibu melarang kalian memasak karena takut kalian terkena panas dari kompor, makanya kalian nggak boleh masak sendiri. Ya, lebih baik membantu ibu memasak daripada memasak sendiri. Oke. Yuk lanjut halaman 144. Kemarin di taman Hadi melihat kelinci. Saat ini Hadi sedang berolahraga. Hadi berolahraga meniru lompatan kelinci. Jadi kalau mau ngikutin kelinci dengan cara melompat. Ya. Oke, itu pelajaran olahraga. Nah, masuk ke pembelajaran 5 ini, Miss Ayu akan bahas besok. Jadi, kalau kalian ada waktu, boleh dijawab dulu. Terutama yang menggambar-menggambar, boleh kalian selesaikan terlebih dahulu. Karena Miss Ayu akan senang kalau kalian bisa menggambar dan mengirimkan surat ucapan kepada ibu kalian ya. Oke, untuk pembelajaran 5 sampai evaluasi besok akan Miss Ayu bahas. Ya, jadi untuk hari ini sekian kita belajarnya sampai halaman 144. Ya, Miss Ayu bahas. Besok Miss Ayu bahas pembelajaran 5 sampai evaluasi. Ya. Selamat pagi semuanya. Semoga bermanfaat apa yang Miss Ayu sampaikan. Sampai ketemu besok. Dadah.